Assalamualaikum, selamat sore Bu Pupit. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Feby. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu Feby? Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Sonia. Iya Ibu. Iya Ibu, saya nanti akan melakukan coaching dengan Ibu Sonia Ibu. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Sonia, di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dulu tentang coaching yang nanti akan Ibu lakukan bersama Bu Sonia, yaitu mengenai saya nanti kan akan mengamati, mengobservasi Ibu selama melakukan coaching itu. Jadi nanti ada beberapa indikator penilaian, rubrik penilaian yang akan saya isi, yang akan saya amati berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tersebut, yang dimana apakah proses coaching yang Ibu lakukan tersebut sesuai dengan prinsip coaching, kemudian apakah seperti prinsip coaching itu diantaranya kan ada kemitraan, Iya, Bu. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi bagian kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Gini Bu, potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot nanti Ibu kepada coach saya, itu dengan tujuan nanti coach saya itu nanti berhasil untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu. Kemudian saya juga akan nanti melaksanakan itu, apakah coach saya itu bisa melaksanakannya itu dalam bentuk bertanggung jawab nanti. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin dari coaching yang saya lakukan ini Bu, coaching saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Ibu. Iya, berarti dari kompetensi coaching yang 3 tadi itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang bahagian mengajukan pertanyaan berbobot itu kali ya? Iya Ibu. Sehingga nanti coachnya bisa mendapatkan solusi, menghadirkan solusi sendiri dari Ibu. Iya Ibu. Oke Bu Pupit. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk indikatornya Ibu, saya ingin nanti setelah coaching ini selesai, saya berharap nanti saya itu bisa menerapkan nanti solusi-solusi yang telah kami diskusikan ini dalam pemecahan masalahnya Ibu. Oke, baiklah Bu Pupit, silakan Ibu Pupit melakukan proses coaching setelah ini bersama dengan Bu Sonia. Iya, makasih Bu. Oke, silakan dilanjutkan Bu Pupit. Selamat sore. Selamat sore Bu Pupit. Sore Bu Sonia. Apakah Ibu sibuk sekarang Ibu? Sekarang tidak Ibu. Apakah ada yang mau Ibu Sonia disebutkan dalam waktu ini? Begini Bu Pupit, di jam pertama tadi saya mengajar matematika, saya melihat anak saya kurang motivasi dalam pembelajaran saya. Berarti di sini Bu Sonia tadi mengajar muridnya kurang termotivasi atau kurang aktif dalam kelas ya Bu ya? Iya Bu. Baiklah Bu Sonia, kita punya waktu yang pendek itu sekitar 10 atau 15 menit ini Bu. Nah, apa kira-kira yang bisa saya bantu atau apa yang akan kita capai di akhir diskusi ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Jadi kalau berdasarkan pengamatan Ibu Sonia, murid di kelas Ibu itu kurang termotivasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu Sonia, motivasi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan nanti di kelas Ibu?
Saya ingin pembelajaran matematika yang akan saya ajarkan nanti di kelas 9 itu Bu, ini murid saya terlibat aktif dan mereka bisa memecahkan masalah tersebut yang saya berikan, sehingga dalam pertemuan berikutnya murid di kelas saya itu lebih antusias dalam pembelajarannya Ibu. Oh, berarti di sini Ibu inginkan nanti kelas Ibu itu lebih aktif di dalam belajarnya ya Bu ya. Sebelumnya, bisakah Ibu ceritakan di sini Bu? Bisakah Ibu ceritakan nanti seperti apa tanggapan dari murid Ibu dalam belajar? Saat saya mengajar Ibu, saya melihat murid saya kurang motivasi, dan kemudian ketika ada presentasi dari kelompok lain, murid saya yang terlibat tidak semua murid terlibat dalam diskusi tersebut. Berarti di dalam pembelajaran itu, dalam diskusi itu muridnya tidak terlalu aktif ya. Nah, di sini yang ingin saya ketahui Ibu, seperti apa pelanjutan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tersebut Ibu? Kalau saya pembelajaran matematika tadi, Ibu, saya menggunakan metode discovery learning Ibu, dan saya bagi per kelompok. Jadi tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, kalau berdasarkan pengamatan Ibu di kelas tadi, kalau kita hubungkan dengan permasalahan itu, apakah di sini model itu sudah sesuai atau belum dengan karakter murid Ibu? Kalau berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan Ibu, dan bagaimana respon dari murid saya kelas 9, sepertinya model discovery learning ini tidak sesuai. Saya setuju ini Ibu. Berarti sesuai dengan respon dari anak murid Ibu itu, berarti pembelajaran Ibu lakukan itu tidak sesuai dengan modelnya. Jadi berarti di sini kalau kita rentangkan dengan poin terbesar yang di sini 10, kira-kira kesesuaian model yang Ibu lakukan itu dengan materi yang Ibu ajarkan itu di rentang berapa itu Ibu? Kira-kira di rentang 4 sampai 5 Ibu. Berarti di sini Ibu menilai itu di rentang 4 sampai 5 ya Bu ya. Nah, seandainya nanti kita berhasil menemukan solusinya, Ibu inginkan nanti poin itu di rentang berapa nanti? Saya inginkan nantinya motivasi anak saya itu di rentang 8 Ibu. Bagus, berarti Ibu di sini berharapnya nanti pada peningkatan ya Bu ya. Nah, di sini untuk mencapainya itu apa rencana yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Rencana saya itu Bu, saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu Ibu, untuk mengetahui karakter berbagai murid saya nantinya, dan bagaimana profil belajar dengan dari anak didik saya nantinya. Nah, saya akan merancang model pembelajarannya dan media yang menarik, dan supaya nantinya pembelajaran yang saya lakukan mampu membuat mereka termotivasi dan pembelajaran yang menyenangkan. Oh baik, berarti di sini Ibu akan merancang model ataupun nanti media ajar ataupun perangkat ajarnya nanti sesuai dengan karakter murid ini Ibu ya. Di sini saya sangat mengapresiasi apa rencana yang akan Ibu lakukan itu. Selain Ibu melakukan diagnosis awal dan merancang model pembelajaran yang sesuai, apakah ada hal-hal yang lain yang akan dipersiapkan dalam memecahkan masalah? Oh iya, Ya, dalam pembelajaran itu, dan saya akan menerapkan dalam pembelajaran matematika nantinya Ibu. Bagus sekali itu rencana Ibu itu. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu itu terrealisasi dengan baik ya Bu, sehingga nanti pembelajarannya juga berlangsung lebih menarik bagi siswanya ya Bu ya. Terima kasih Ibu Putri. Ya, sama-sama Bu Surya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini? Rencananya nanti malam saya menyusun gambar untuk asesmen diagnostik. Bagus sekali. Nah, dalam melaksanakan rencana Ibu ini, apakah ada pihak-pihak lain yang akan Ibu libatkan? Rencananya saya akan berdiskusi dengan guru di fase D, karena saya di fase D Ibu, dan saya ingin berkolaborasi dengan guru tersebut bagaimana
merancang pembelajaran yang menyenangkan. Oh, berarti di sini Ibu akan berkolaborasi ya Bu dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu. Itu bagus sekali Ibu. Nah, kita sudah berada di akhir diskusi nih Bu Sonia. Kira-kira dari diskusi kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Awalnya saya bingung nih Bu dengan motivasi belajar di kelas saya sendiri Bu. Tapi dari diskusi ini saya bisa mendapatkan gambaran dari solusi dari permasalahan yang saya Ya, berarti di sini dari diskusi kita ini Bu Sonia sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Ini nanti setelah melaksanakan rencana ini, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Saya ingin nanti setelah Ibu melaksanakannya itu, saya ingin melihat nanti perkembangan dari murid Ibu nantinya Bu. Mudah-mudahan ini berhasil dan tetap semangat ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ibu Popit. Sama-sama Bu Sonia. Sore Bu Popit. Sore Bu Febi. Bagaimana coachingnya Bu Popit? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Jadi sebelum penutupan ya, Iya, Ibu. saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Popit mengenai supervisi, mengenai coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama dengan Ibu Sonia. Iya Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan selama coaching tadi Bu, coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari permasalahan tersebut, sehingga coaching ini bisa membantu coach untuk menemukan solusi-solusi dalam permasalahan yang dihadapinya Ibu. Menurut saya sebagai pengamat atau observer ya Bu, proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Sonia tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur coaching yaitu alur tirtanya juga sudah mulai nampak, sudah nampak ya. Kemudian Ibu juga dalam mengajukan pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan tersebut menggali potensi dari coachingnya untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi juga fokus kepada area yang ingin Ibu kembangkan, mana sebelumnya sebelum Ibu melakukan coaching tadi ingin menggali ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coaching. Jadi di dalam proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah mulai nampak. Iya Ibu. Kemudian saya ingin bertanya lagi mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, itu adalah dengan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya dalam coaching yang berikutnya Bu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya Ibu. Mungkin itu yang akan saya kembangkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Popit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku observer dalam kegiatan coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Popit. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Neri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore Boci. Alhamdulillah kabar saya baik. Boci sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Neri, saya juga baik. Oh ya Bu Neri, saya dengar hari ini Ibu Neri akan melakukan coaching ini ya Bu ya? Iya Boci, insya Allah saya nanti akan mengadakan coaching dengan Ibu Febi. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya menanyakan beberapa hal Bu Neri? Boleh, silakan Boci. Oke Bu Neri, terima kasih ya. Kemudian yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini. Baiklah Ibu,
untuk kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Dan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada coachee? Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari ibu? Dan juga jangan lupa untuk mengikuti prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, reflektif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, di sini saya akan bertanya kepada ibu. Untuk pertama, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah potensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Baik Bu Oji, terima kasih. Pada coaching kali ini saya akan coba mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian juga menggali masalah yang dihadapi coachee serta berusaha untuk menggali potensi penyelesaian masalah dari coachee. Kemudian juga bagaimana coachee itu bisa melaksanakannya dalam bentuk tanggung jawab coachee. Oke, berarti di sini ibu kompetensi yang ingin dikembangkan adalah yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot ya ibu. Terus bagaimana coach ibu bisa menggali coachee, tujuan apa masalah yang dihadapi coachee, kemudian bagaimana coach itu mencari solusi dari permasalahannya itu ya ibu ya. Iya, Bu. Oke ibu, nah kira-kira dengan kompetensi yang ingin ibu gali itu indikator apa? Indikator yang bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, ibu? Jadi Bu Oji, dalam kegiatan coaching kali ini saya menginginkan bahwa coachee saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Oke, berarti di sini ibu indikator yang ingin ibu kembangkan dari coaching ini adalah coachee bisa berhasil menemukan permasalahannya sendiri, kemudian langkah-langkah dalam penyelesaian tersebut ya ibu ya. Iya, benar sekali, Bu. Semoga coaching ibu dengan ibu Feby bisa berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik ya bu. Nanti setelah ibu melaksanakan coaching ini kita akan berdiskusi kembali ya bu. Oke, Bu Oji, siap. Oke, baiklah bu, silahkan ibu Ya, terima laksanakan kasih, Bu. coachingnya. Semoga sukses dan lancar. Ya, terima kasih Bu Oji. Sama-sama ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Feby, selamat sore Bu Feby. Waalaikumsalam, sore juga Bu. Ibu Feby baru siap ngajar ya Bu? Iya Bu. Kenapa nih Bu Feby kayaknya wajahnya tuh mumet gitu? Ada Bu Feby lagi ada masalah ya? Masalahnya dengan siswa Bu. Jadi saya barusan keluar dari kelas 10 AT2. Di kelas itu kok siswanya kurang bersemangat belajar. Mereka lebih banyak diam, tidak ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh seperti itu, berarti Bu Feby lagi ngajar, ternyata mereka itu nggak memperhatikan atau mereka sibuk main gitu ya. Jadi mereka tidak tertarik dengan apa yang Ibu Feby sampaikan di kelas. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang Ibu Feby harapkan dari, kita kan sore ini berbincang Ibu Feby, apa yang Ibu Feby harapkan dari pembicaraan kita di sore hari ini? Saya pengen dapat inspirasi, dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, mengenai anak-anak yang kurang bersemangat belajar itu masuk dalam kegiatan pembelajaran. Oh seperti itu, berarti Bu Feby ingin mudah-mudahan dengan bincang ini Bu Feby bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Feby hadapi gitu. Sebenarnya dari tadi Bu Feby sudah menceritakan bahwa kondisi belajar itu, bagaimana sih sebenarnya harapan Ibu Feby gitu terhadap pelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau harapan ya Bu Neri, harapan saya terhadap murid di kelas itu tentunya mereka aktif dalam pembelajaran. Jadi apa yang sudah kita persiapkan untuk kelas itu bisa terlaksana. Apa yang sudah kita rencanakan untuk mereka itu bisa dijalankan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi
Ketika saya misalnya ketika saya ingin mengajak anak itu berdiskusi misalnya, jadi mereka mau berdiskusi dengan aktif di kelas itu. Ketika misalnya mereka rancangan pembelajaran saya itu bekerja sama dalam kelompok, semua anak yang ada dalam kelompok itu mau aktif bekerja sama kan kerja Itu berarti Bu Febi berharap kondisi idealnya anak-anak ini bisa bersemangat belajar, mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun ya Bu Febi. Kita sudah bisa payah menyiapkan pembelajaran, tapi harapan kita ternyata realisasi seperti itu. Oh gitu. Jadi ini Bu Febi, kalau seandainya kita tarik skor nih Bu Febi ya, kondisi belajar yang Bu Febi hadapi ini dari rentang 1 sampai 10, motivasi anak-anak kita itu belajar pada skor berapa itu? kalau menurut saya di kelas ini mungkin anaknya berada di level di skor 4 Skor 4. karena banyak sekali istilahnya kurang dari separuh siswa atau sebagian siswa itu yang mau nampaknya aktif dalam belajar. Berarti mereka itu baru di posisi 4 ya, berarti masih jauh dari harapan Bu Febi. Kalau misalnya Ibu Febi berharap nih, tadi dari posisi 4, Bu Febi berharap kalau kita skor lagi itu Bu Febi berharapnya di posisi berapa harusnya motivasi belajar anak-anak kita ini? Kalau harapannya sekarang peningkatannya itu saya berharapnya di posisi 7 saja dulu Bu Mary. Itu sudah signifikan itu peningkatannya dari 4 ke 7. Oke, berarti Bu Febi nanti berharap motivasi belajar anak ini berada pada posisi 7. Nah, bagaimana kira-kira langkah yang akan Bu Febi lakukan gitu agar motivasi belajar anak-anak kita ini bisa meningkat gitu sesuai dengan harapan Bu Febi tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama dulu dengan kegiatan pembelajarannya ya Bu. Mungkin saja kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini belum menarik minat mereka gitu. Kemudian saya melihat anak-anak itu lebih suka main game di HP misalnya dalam pembelajaran. Itu mungkin bisa juga saya melakukan pembelajarannya dengan menggunakan game HP. Jadi fokus mereka yang dari HP itu bisa teralihkan ke kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, berarti Bu Febi mencoba nanti akan mengambil langkah salah satunya dengan mungkin metode pembelajaran yang lebih menarik atau strategi pembelajaran, lalu salah satunya lagi mungkin mengintegrasikan proses belajar ini ke dalam game karena melihat anak-anak itu lebih tertarik main game. Ini tadi sudah ada langkah-langkah ini dilakukan. Jadi kalau nanti tadi ada beberapa, kalau saya lihat tadi mungkin yang mau pertama gitu, yang mau Pak Bu Febi prioritaskan dulu, langkah mana yang ingin Bu Febi lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya mau melakukan games dulu Bu Eri, karena sepertinya itu menarik bagi mereka gitu. Games mereka suka main dan mereka suka main game HP atau kadang-kadang mereka main-main di kelas apapun jadi mainan gitu. Jadi sepertinya itu yang mungkin akan saya lakukan pertama kali, mengintegrasikan pembelajaran dengan games di kelas. Oke, nah baik, jadi berarti nanti akan mencoba mengambil prioritasnya itu mengintegrasikan pembelajaran itu dalam bentuk game ya. Kira-kira nih Bu Febi, kapan mulai bisa Bu Febi lakukan tindakan ini? Lalu ada nggak pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dalam kegiatan ini? Mungkin saya mulai persiapannya dari sekarang ya Bu Eri, karena saya lakukan persiapannya dari sekarang untuk pembelajaran minggu depan, di pertemuan berikutnya di minggu depan. Kemudian untuk merancang pembelajaran itu saya bisa saja berdiskusi dengan wali kelasnya, karena wali kelas itu punya banyak informasi mengenai karakter siswanya di kelas itu, sehingga itu bisa jadi pertimbangan saya dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian juga saya bisa juga berdiskusi dengan guru BK, karena sama dengan wali kelas tentu guru BK juga punya informasi mungkin yang tidak saya ketahui mengenai murid-murid tersebut, yang juga bisa jadi pertimbangan saya menggunakan kalau saya pilih game apa yang cocok dengan anak-anak.
Oke, bagus sekali Bu Feby, rencana yang sangat luar biasa. Berarti Bu Feby nanti akan mencoba berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, di samping mencoba mencari mungkin game yang cocok dengan pembelajaran ini. Sekaligus kita memetakan gaya belajar anak ini ya, di BK itu sudah tersedia ya Bu Feby. Bu Feby, kayaknya kita sudah ada di akhir perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Feby rencanakan. Kira-kira apa nih yang Bu Feby dapatkan nih dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini? Saya mendapatkan apa ya Bu? Mendapatkan apa langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Kemudian saya juga dapat semangat baru lagi untuk belajar terus, karena untuk berinovasi terus, karena kita dalam pembelajaran itu tentu harus berusaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi itu tentu dengan banyak belajar, banyak melakukan percobaan, dan informasi dari guru lain yang mungkin pernah mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Oke, mantap sekali Bu Feby. Mudah-mudahan apa yang Bu Feby rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Saya doakan tetap semangat Bu Feby. Ini adalah tugas kita bersama, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nanti saya tunggu nih pembicaraan kita selanjutnya, mudah-mudahan rencana Bu Feby berhasil. Oke Bu Feby, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Neri. Sore Bu Oci. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu dengan Bu Feby. Ya, Bu Oci. Oke, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melakukan observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, terima kasih Bu Oci. Di coaching kali ini saya sudah melakukan langkah-langkah coaching dengan mengikuti alur Tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching ini bisa menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Feby sudah berjalan dengan baik. Kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah bisa menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Feby sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru Ibu lakukan tadi untuk diri Ibu sendiri ya? Oke Bu Oci, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih memahami alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke Ibu, baiklah Ibu, demikianlah Ibu hasil observasi dari saya selaku observer dari kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Iya, sama-sama, makasih banyak Bu Oci. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Feby. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, sore juga Bu Dela. Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Feby. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya betul Bu Dela. Dengan siapa ini Bu? Rencananya saya akan melakukan coaching dengan salah satu murid saya di kelas 10 AT2 Ibu. Baik, berarti hari ini Ibu Feby akan melakukan coaching dengan siswa Ibu ya? Iya. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan atau menanyakan beberapa hal kepada Ibu Feby, boleh Bu? Boleh Bu. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baiklah, untuk kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
apakah nanti sudah sesuai dengan alur turta atau belum. Kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada coaching ibu. Kemudian nanti bagaimana coaching tersebut bisa merespon pertanyaan dari Feby, dan jangan lupa juga untuk mengikuti prinsip coaching. Kemudian seperti prinsip coaching ini kemitraan, proses kreatif, reflektif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, baiklah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Feby adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu Dela, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti Bu Feby akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Baik, nah kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang saya inginkan dari proses coaching kali ini adalah ketika saya mengajukan pertanyaan yang menggali itu, coaching saya itu bisa menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah perbaikan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, berarti indikator dari coaching kali ini nanti bisa Ibu harapkan coaching ini bisa berhasil Ibu ya, menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik, baiklah, demikian dulu ya Bu ya diskusi kita hari ini. Bu Feby boleh dipersilakan untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi kembali. Oke Bu Feby? Terima kasih Bu Dela. Iya, sama-sama. Sorry Bu, terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu di sore hari ini. Tadi di kelas Ibu lihat kok sepertinya kamu lemas, tidak bersemangat, kurang motivasi. Nah, ada yang mau diomongin ke Ibu? Iya Bu, jadi kira-kira ini tuh saya kalau di kelas tuh bawaannya malas Bu. Misalnya pokoknya malas beraktivitas Bu, misalnya belajar, membuat tugas. Nah, pengennya saya itu tidur-tiduran atau misalnya main handphone. Intinya saya malas aja Bu di kelas itu, malas di belajar. Oke, berarti lagi malas ya. Lagi kalau dalam belajar berarti lagi masa-masa penurunan motivasi dan semangat belajar. Nah, oke, dari sekarang perbincangan kita di sore hari ini, perbincangan singkat kita ini, harapannya apa? Harapannya saya mau motivasi belajar saya seperti dulu lagi Bu, bisa memperbaiki diri supaya nggak seperti sekarang ini. Sebenarnya saya tidak nyaman juga Bu dengan kondisi sekarang. Berarti ingin memperbaiki diri, kemudian meningkatkan kembali motivasi belajarnya ya Bu. Memperbaiki diri, memangnya sekarang ada masalah apa? Masalahnya kalau di rumah Bu, kan misalnya kita sekolah nih Bu dari pagi sampai jam 3. Kalau di rumah, kalau malam misalnya saya suka main handphone Bu, nonton drama Korea gitu sampai malam gitu. Sering saya lakukan seperti itu, atau saya main TikTok, misalnya IG. Pokoknya sering saya menghabiskan waktu dengan handphone saja Bu, dari pulang sekolah sampai nanti dari tengah malam Bu. Jadi sampai di sekolah itu saya merasa lelah kan Bu, mengantuk, itu yang sering saya rasakan di kelas. Jadi intinya sekarang ini waktunya lebih banyak untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan belajar, tidak ada hubungannya dengan sekolah. Istilahnya waktunya lebih banyak terbuang untuk hal-hal yang istilahnya tidak berguna ya. Kemudian menurut kamu murid atau siswa yang memiliki motivasi belajar itu seperti apa? Yang punya motivasi belajar itu misalnya datang selalu tepat waktu, kemudian kalau misalnya guru menjelaskan itu menyimak dengan baik, kemudian mengerjakan tugas, selalu ceria gitu Bu. Jadi dalam kelas itu tidak mengantuk, pokoknya semangat itu Bu. Kalau misalnya ada kegiatan itu tidak malas-malasan, itu kalau menurut saya Bu yang punya motivasi yang bagus. Nah, murid murid yang punya semangat belajar itu dia mau mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya kan. Jadi kira-kira
dari permasalahan tadi itu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi murid yang memiliki motivasi belajar? Kalau menurut saya mungkin seperti ini Bu, tadi saya udah cerita ke Ibu kalau saya tuh sering menghabiskan waktu untuk main handphone, kemudian tidak teratur kegiatan-kegiatan saya. Mungkin kalau menurut saya sebenarnya saya bisa membuat jadwal ulang Bu kegiatan saya dari bangun pagi sampai saya tidur lagi, kapan saya belajar, kapan saya harus bermain, menggunakan handphone, itu sebenarnya bisa saya atur gitu Bu. Berarti dengan menjadwal ulang kegiatan, Ya. kemudian mengatur waktu, ada lagi nggak yang lainnya? Bisa, menurut saya bisa lagi kegiatan yang lainnya Bu, mungkin berkonsultasi juga dengan guru BK Bu. Berkonsultasi dengan Dengan guru BK. Jadi di sini Ibu dapat ada 3 langkah ya. Pertama, jadwal ulang kegiatan, mengatur waktu, kemudian berkonsultasi dengan guru BK. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini, mana yang paling mungkin dilakukan pertama kali? Kalau untuk sekarang ini yang pertama sekali akan saya lakukan itu untuk mengatur waktu Bu, membuat schedule ulang kegiatan mulai dari pagi sampai nanti tidur lagi. Berarti mereschedule kegiatan, kemudian mengatur waktu. Ya. Nah, untuk melakukan kedua hal ini, apakah kamu perlu bantuan orang lain? Iya Bu, salah satunya mungkin dengan orang tua saya Bu, dengan ibu saya, karena kan ibu saya sering tuh Bu mengingatkan misalnya saat saya di rumah gitu, saya jam berapa tidur, aku sebenarnya saya sudah tahu jadwalnya, cuman kadang-kadang perlu juga diingatkan. Kadang saya teledor, misalnya tidurnya jam 10, nanti kalau tidak diingat oleh ibu saya Bu, saya tetap main handphone misalnya sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Oke, berarti dengan bantuan orang tua ya. Iya, Bu. Jadi diingatkan dan dibimbing oleh orang tua untuk melakukan jadwal kegiatan yang sudah dirancang. Nah, Neri, dari bincang-bincang kita ini yang kamu dapatkan apa? Yang kamu rasakan sekarang apa? Yang saya rasakan, saya merasa lega Bu, istilahnya saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, terutama kepada ibu kan. Saya merasa seperti ini, lalu saya lebih yakin dengan solusi yang akan saya ambil. Mudah-mudahan kondisi motivasi belajar saya bisa kembali lagi seperti dulu. Oke, jadi kira-kira kapan mau dilaksanakan rencana ini? Mulai dari sekarang Bu, habis ini kan kita pulang Bu, Iya. nanti malam saya akan coba susun schedule saya mulai dari besok pagi sampai nanti saya tidur lagi, biar besok pagi juga saya mau atur lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi mulai dari sekarang disusun lagi jadwalnya, kemudian diatur lagi waktunya. Oke, terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu di hari ini. 3 hari lagi kita ketemu lagi ya. Ibu ingin tahu bagaimana tindak lanjut yang sudah dikerjakan untuk mengatasi masalah pada saat ini gitu. Terima kasih ya. Silakan kembali ke rumah. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke, selamat sore Bu Febi. Sore Bu Della. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama siswa Ibu. Iya. Oke, sebelum penutupan nih ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Febi terkait observasi, di mana yang pertama tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Dalam proses coaching tadi saya merasa sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian bagaimana rencana aksinya dan tanggung jawabnya, dan kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan coach saya, sehingga muncul sendiri solusi permasalahan tersebut dari coach itu. Oke, baik.
Baiklah, menurut saya Ibu sebagai observer, di mana proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita, sudah berjalan dengan baik, dan juga Ibu Feby tadi sudah menggali ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang tadi Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga dalam melakukan alur coaching itu Bu, alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi, dan coach saya juga merasa nyaman ketika proses coaching berlangsung. Baiklah Bu Feby, demikianlah ya Bu ya hasil observasi dari saya selaku observer dari kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama ya Bu ya. Oke, selamat sore Bu Feby. Assalamualaikum. Sore Bu Dela, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.